Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Among Tani Foundation. Kita ketemu lagi di podcast kita, dan saat ini saya Sunafifra Indrata yang akan bersama-sama dengan Anda untuk beberapa waktu ke depan. Kalaupun sebelumnya biasanya kita berada di ATF, nah saat ini saya lagi berada di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Hijazi yang ada di Sidomulyo, Kota Batu tentunya. Nah, karena kita saat ini berada di sebuah lingkungan yang sangat indah, sangat sejuk, sangat nyaman, itu semuanya tidak lepas dari tangan dingin seorang pengasuh pondok pesantrennya, yang juga beliau ini pernah memimpin PCNU Kota Batu. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Sirajuddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mas Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Kalau kami biasa memanggil beliau ini sebagai Gus Siroj. Ya, karena bagaimana juga ternyata beliau ini juga selain masih cukup muda, pikiran-pikirannya itu kadang-kadang out of the box dalam kaitannya dengan pondok pesantren. Nah Gus, bisa tahu Gus, awal ketika Bapak dulu, Romo, mendirikan pondok pesantren ini, Gus. Oke, Mas Indra, terima kasih, matur nuwun. Sebenarnya saya juga bukan pendiri, cuma meneruskan saja. Sehingga kemudian disebut pengasuh itu. Ayah saya membangun pondok ini, seingat saya sesuai dengan, kan ada itu profil untuk pondok pesantren, sekitar tahun 80. 80 itu pondok ini layak disebut pesantren gitu. Sebelum itu kakek kami juga sudah mulai sebenarnya. Rintisannya sebenarnya sudah ada. Sudah ada dari kakek kami. Namanya Mbah Nawawi itu. Cerita dari ayah saya itu kalau nggak salah sekitar tahun 1965-an. Itu masih berbentuk papan begitu. Lalu seiring berjalannya waktu disempurnakan oleh ayah saya Kiai Abdul Jalil. Kemudian beliau meninggal sekitar 6 tahun yang lalu. Baru kemudian kami sama saudara-saudara kami dan beberapa pengurus dan komponen masyarakat sekitar untuk menjaga keberlangsungan pesantren ini. Minta doa juga Mas Indra sama teman-teman ATF ya. Mudah-mudahan pondok ini selalu memberikan manfaat itu kepada banyak orang, banyak teman di lingkungan Sidomulyo dan Kota Batu pada khususnya. Kira-kira seperti itulah. Pondok ini kalau Mas Indra tadi di luar sebelum kita bicara ada santri kalong misalnya, ada memang, memang di situ ada santri mukim, santri kalong. Jadi santri mukim itu yang mukim di sini, sekitar kalau yang laki 150-an, kalau yang putri baik tahfidz atau kitab kuningnya sekitar 70-80-an lah. Itu untuk yang mukim. Yang kalong itu kan ngaji ke sini, kemudian nggak mukim di sini pulang gitu kan. Itu ada ahad pagi, kemudian ada madrasah malam, kemudian ada kemis Jum'ah Wage. Itu sekitar 300-an orang. Jadi kami alhamdulillah di sini banyak teman. Mas Indra kalau pengen ngopi-ngopi di sini aja. Siap. Dan memang teman di sini. Suasananya juga sangat nyaman. Aula-aulanya juga kesannya benar-benar sangat familiar begitu sih. Gus, tapi kan pondok ini kan tidak hanya sekedar ngajarin ngaji aja tuh Gus, kan banyak hal. Karena kan saya tahu kemarin juga pondok ini ikut dalam Liga Santri. Enggak ada memang. Ada juga bahwa ngajarin santrinya itu juga untuk bertani lah. Memang itu yang diterapkan di sini Gus. Iya, dulu itu abah saya itu yang merintis itu. Jadi segmen lah gitu. Di sini rata-rata kan masyarakat petani. Itu beliau bikin pondok agar supaya santri itu bisa nanti punya jiwa mandiri, punya jiwa kreatif. Itu dipersilakan kalau pagi ikut bertani juga, tapi di lingkungan pondok sini ikut apa yang laku di sini, misalnya bunga-bunga, terus buah-buahan, itu santri diajari di sini Pak Indra.
Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu berkembang itu justru. Jadi pondok ini di samping salaf, pendidikan kitab kuning itu ya. Di sini ada kemudian SMP ada namanya SMP Latin Fatah itu. Bahkan di sini ada kampus juga. Baru 3 tahun kemarin merintis namanya STAIM. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammad. Al Muhammad ini yang kasih nama dulu Mbah Maimun Zubair itu. Ya. Sehingga sampai hari ini jumlah mahasiswanya sekitar 110 lah. 110. Nah, itu masih kita kembangkan terus-menerus. Nah, ngaji ya. Mulai dari yang paling dasar bab cara membaca Al-Quran sampai mendalami fikihnya, sampai mendalami balaghah mantiknya ada di sini, Pak Indra. Tapi juga kami menyadari bahwa kebutuhan anak-anak sekarang itu ngaji pastilah, yang nanti pasti akan diajarkan di rumahnya, ketika mereka pulang. Bidang usaha, akhirnya kita punya banyak kerjasama dengan kampus-kampus lain, dengan BLK lain. Hampir tiap 3 bulan sekali, Mas Indra, hampir tiap 3 bulan sekali kami mengundang instruktur dari BLK Wonojati, Singosari itu. Jadi anak-anak ini bisa bikin serbuk minuman kayak macam nutrisari itu dari buah apa, ternak ayam, bikin parabola. Dulu ada anak-anak itu bisa bikin sound system, bukan film. Itu tiap 3 bulan seperti itu. Kemudian mengikuti event-event olahraga yang diadakan oleh kota. Seperti yang Mas Indra sebutkan tadi itu. Meskipun kita masih belum tidak seprofesional teman-teman yang lain, tapi setidaknya teman-teman ini senang dengan nuansa situasi yang seperti itu. Pernah juara Semalang Raya untuk Liga Santri. Piala Kasat kemarin, Pak. Piala Kasat itu kemarin. Di Rampal itu. Iya, sepak bola santri itu kita juara Malang Raya itu. Kemudian insya Allah ke depan kita juga akan benahi terus-menerus tentang olahraga itu. Ada pencak tapi Bagar Nusa di sini. Nah ini yang banyak juara kita di provinsi juga pernah sering teman-teman ini dapat penghargaan di bidang itu. Dan memang betul kita nggak melulu hanya kitab kuning di sini, tapi sudah mulai untuk terbuka. Soal terbuka ini saya juga yang cukup exciting ini, sahabat ATF, bahwa ketika saya masuk dalam pondok pesantren ini sepertinya sudah sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Karena kan yang kita ketahui Gus, kan ada juga pondok tuh yang sepertinya membuat jarak itu Gus, kan ada juga. Tapi ini kan sangat-sangat terbuka dan kesannya bahwa ya ini seperti sebuah kampung. Ini memang diciptakan seperti ini, Gus. Iya, itu kalau itu memang kita membaca, dan abah saya itu orang asli sini. Kemudian sejak dulu memang selalu bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Dan kalau feedback ke belakang, sejarah berdirinya pondok pesantren itu memang untuk membina masyarakatnya. Itu yang ditangkap oleh abah saya dulu. Betul. Dan itu mungkin yang justru tidak banyak dilakukan oleh pondok yang lain mungkin, Gus. Ada mungkin pondok yang menutup diri memang ada. Meskipun hari ini juga semua sudah mulai terbuka. Nah, sehingga di lingkungan sini karena abah saya itu melihatnya tugas pokok pesantren adalah membina lingkungan. Sangat disayangkan mungkin yang kita bina adalah orang-orang luar daerah, masuk ke Batu, kemudian sama masyarakat lingkungan. Kita lupakan, ini kan sangat ironis sekali. Dari situlah alhamdulillah sampai hari ini kita dengan lingkungan baik. Bahkan sering teman-teman ini kalau ada acara-acara kemasyarakatan ini pasti dilibatkan. 17 Agustus kita ikut lomba, ada perayaan pengantin kita diundang apa. Kita punya jemaah musik Islami, terus rebana-rebana itu yang justru itu alat untuk kita menyatu dengan warga sekitar. Mereka sangat senang mengundang teman-teman santri karena tidak usah jauh-jauh, biaya juga mungkin hampir nggak ada lagi. Betul. Itu sarana kita untuk bergaul dengan masyarakat. Di samping juga Ahad pagi itu memang kita prioritaskan pengajian itu khusus untuk masyarakat Sidomulyo dan sekitarnya. Kalaupun luar daerah, monggo. Seperti itu memang Mas Indra untuk pesantren ini. Nah itu kan juga kaitannya dengan kerukunan
antara bagaimana kita dengan masyarakat sekitar juga. Nggih. Kira-kira Gus, kalau dari pandangan panjenengan sendiri Gus, seberapa jauh sih Gus tingkat kerukunan kita yang saat ini masyarakat Kota Batu terhadap masyarakat sekitar, ataupun juga mungkin terhadap orang-orang yang di luar Islam, dari teman-teman yang lain. Oh, nggih. Kalau konteksnya saat ini kira-kira seberapa jauh sih Gus? Kalau di Batu sendiri Gus? Udah bagus. Masih bagus. Sudah bagus. Masih bagus. Ini yang menarik ini. Yang menarik ini. Ini saya suka dari Gus Sirot ini, bahwa sesuatu yang paling sudah bagus. Para sesepuh kita ini sudah mencontohkan bagaimana cara hidup rukun. Dan masih bagus. Ternyata alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan warisan orang-orang tua itu. Seperti itu. Rukun itu sebenarnya kan, kalau nuwun sewu Mas Indra, kita buka kamus bahasa Indonesia ya. KBBI itu. Rukun itu kan harmoni dan damai. Kalau kita baca kan begitu. Harmoni itu apa ya? Nggak harus sama kan? Harmoni itu nggak harus sama. Ibarat kita bermain musik, jenis musik itu kan kita nggak bisa lepas dari 4 jenis musik: pukul, petik, gesek, tiup. Kalau pukul saja kan nggak enak, ya, betul. Kalau 4-nya ini kemudian ada di satu kumpulan atau grup musik, maka satu-satunya harus yang dibutuhkan adalah harmoni tadi itu. Jadi yang petik jangan berkeinginan menjadi yang pukul jangan berkeinginan menjadi yang gesek. Dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian yang pukul tetap pukul, yang petik tetap petik, yang gesek tetap gesek, tapi berjalan harmoni. Ini kemudian didengarkan kan enak, menjadi indah, menjadi irama. Ini kalau semua mau enggak lah, semua berjalan sendiri, jadinya kita nggak bisa memetik sesuatu dari situ gitu. Seperti kalau kita ngemain sepak bola ya, jangan semua mau jadi kiper. Ya gitu. Seperti itulah kita harmoni ya, harmoni itu seperti itu. Dan di Batu sudah kita lihat harmoninya sangat tinggi. Ya ada sih 1-2, cuma nggak signifikan kemudian mempengaruhi adat istiadat kultur yang sudah kita punya di Batu ini tentang kerukunan. Dan kerukunan itu saya belum pernah mimpin FKUB Mas Indra, forum kerukunan. 2 periode bahkan. Waktu zaman Pak Wali, Pak Dirumpoko. Kita banyak support dari beliau. Itu yang kami tekankan. Pertama dari yang terkecil dulu, warga kita berikan pemahaman. Kemudian ke lingkungan kita. Kemudian ke antar agama kita dulu. Kalau sudah baik, nah baru kita bicara kemudian dengan dari inter ke antar agama. Kalau dasarnya di keluarga kita, lingkungan kita sudah bisa menerapkan kerukunan itu, kemudian kita keluar di luar kita ini kita terapkan mudah. Intinya bahwa harmoni tadi Mas Indra, sesuatu yang bisa kita jalankan bersama-sama, kita bersama-sama. Sesuatu yang nggak bisa kita jalankan bersama, ya kita sendiri-sendiri. Tapi nanti ketemu kebersamaan di sesuatu yang kita bisa bersama-sama itu. Contohnya seperti inilah. Ketika peribadatan, kita nggak mungkin lah kalau antar agama itu harus menyatu, nggak mungkin. Yang di gereja-gereja, yang masjid-masjid, yang di vihara-vihara silakan. Tapi kita ketika tanam pohon bersama, ya, ketika tanam pohon bersama di gunung ada penghijauan, itu kan kita bersama-sama bisa itu. Kemudian waktu event kita ada musik bersama atau menyambut ulang tahun Kota Batu, kita bisa menjadi satu panggung di situ. Kita tunjukkan harmoni itu. Sederhana seperti itu kita sebenarnya kalau mau bicara soal harmoni, soal kerukunan itu gitu. Dan santri-santri di sini selalu kita tekankan seperti itu. Jadi kita selalu tekankan radikalisme, tentang keras dalam memahami agama, itu sesuatu yang salah. Jadi kita seperti itu. Karena turunnya ilmu-ilmu kita, bahkan sumber ilmu kita Al-Quran hadis, itu tidak ada satupun teks yang mengajarkan soal itu. Jadi sekali lagi bahwa kalaupun ada muncul di kita seperti itu,
itu sesuatu yang pemahaman yang salah ya. Salah. Dan sekedar informasi juga bahwa Gus Sirot ini pernah atau mungkin sampai sekarang menjadi dai Kamtibmas, Gus. Saya ketua dai Kamtibmas Polres Batu. Di Polres Mapolres Batu. Nah, itu juga gimana, Gus? Tugasnya atau apa yang dilakukan dari teman-teman dai Kamtibmas? Nah, itu yang dikumpulkan 7 orang di Batu ini oleh Pak Kapolres waktu itu. Kita ngumpul, kita milih pengurus. Sebenarnya dai Kamtibmas itu sudah lama ada di kepolisian. Cuma lama kemudian yang menduduki dai Kamtibmas ini sudah uzur. Nah, kemudian event pandemi kemarin kita coba ngobrol sama Pak, pas ketemu di Surabaya waktu itu, pas kita diundang oleh Kapolda, kita ngobrol, Pak, di Batu kayaknya dai Kamtibmas perlu disegarkan lagi. Akhirnya kita ngumpul, diundang. Nah, terutama kami memandang pentingnya untuk menyampaikan tentang COVID itu, tentang bahaya COVID itu. Nah, sehingga di sela-sela pengajian kita 7 orang itu kita selipkan, kita sampaikan tentang program-program penanganan COVID itu. Dari situ kemudian kita sampai hari ini meminta bahkan atau kadang ditugaskan oleh beliau, Pak, apa yang perlu kami sampaikan? COVID sudah selesai. Nah, kemudian, oh ini Gus, pakai WA sudah cukup itu. Kita share ke teman-teman, kan kita punya grup itu. Nanti di sela-sela pengajian kita sampaikan dari kepolisian apa, dari pemerintah apa, KPU apa, menjelang pemilu ini seperti apa yang harus kita sampaikan untuk menjaga kerukunan tadi itu. Dan ini tampaknya memang sebuah hal yang harus dilakukan dari teman-teman pondok pesantren, bahwa menjaga kerukunan itu, Gus ya, karena bagaimana juga kan pondok pesantren ini boleh dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang ada di sini. Karena saya yakin bahwa santri-santri yang ada di sini tidak hanya mungkin berasal dari satu suku, mungkin juga berasal dari banyak adat istiadat yang juga harus disatukan gitu. Nah, termasuk ini, Gus, yang paham yang tadi mungkin saya lebih konteks ke paham radikalisme yang banyak masuk ke daerah-daerah pondok pesantren, Gus. Kemudian upaya kalau yang jenengan lakukan sendiri, Gus, untuk menjaga, paling tidak juga menyebarkan bahwa paham ini salah gitu loh. Dalam konteksnya juga jenengan sebagai dai Kamtibmas itu gimana, Gus? Ada sih di Batu ada. Cuma saya bilang baru embrio saja. Baru embrio, belum sampai ke gerakan. Satu, memang kita harus kerjasama terus-menerus dengan dinas-dinas terkait, dengan pemerintah lah, itu pasti. Karena kekuatan kami juga terbatas, pasti kita akan selalu bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang di pemerintahan itu, terutama di perizinan. Jadi pondok pesantren dulu itu ketika ada orang mau mengajukan ke perizinan mendirikan pondok pesantren, minta IMB itu kalau nggak teman-teman Muhammadiyah ya NU itu saja aman, karena mereka kan masih sampai hari ini juga dalam pergerakan keagamaannya itu tidak ditemukan titik-titik rawan tentang radikalis dan aliran keras gitu loh, Nah, hari ini ya itu yang pertama, langkah pertama dari dinas perizinan mungkin, atau teman-teman yang di titik-titik memberikan izin itu harus berpikir lagi. Ini kira-kira afiliasinya apa gitu. Jangan segera kemudian dikasih perizinan mentang-mentang, atau mungkin alasannya investasi ke kota kita. Itu bagus, tapi kita lihat dulu. Itu satu. Kedua, kami dari masyarakat selalu sampaikan yang asli, yang tidak bahaya itu seperti ini, NU itu seperti ini, pesantren itu seperti ini, teman Muhammad seperti ini. Kalau nggak seperti ini coba dikritisi, coba dilihat. Kalau memang nanti akan merugikan masyarakat, ya kita tolak. Dua itu yang kami ditekankan kepada pemerintah, kepada pemerintah dan teman-teman kita itu. Kalau kita ke teman santri sudah tiap hari itu
ngajinya itu ajaran yang asli seperti ini. Kalau di pesantren ini yang kita ajarkan yang asli aja, Mas Indra. Jadi saya membaca di Amerika itu bukan tidak ada uang palsu itu, ada. Cuma pemerintah Amerika ini tidak mengenalkan uang palsu. Kenalkan sampai paham ciri-ciri uang palsu aja. Garisnya seperti ini, gambarnya seperti ini, kalau dipakai cahaya seperti ini itu. Sehingga masyarakat Amerika tidak usah susah-susah untuk mencari ciri-ciri uang palsu. Yang asli itu dikasih tahu, berarti kalau nggak seperti yang asli berarti palsu gitu aja. Betul. Jadi di pesantren itu seperti itu. Jadi ajaran yang asli dari Nabi seperti ini, dari Imam Syafi'i seperti ini, dan seterusnya. Sehingga anak-anaknya terprotek dengan sendirinya. Kalau nggak seperti saya ya sudah nggak diikuti. Itu lebih simpel dan lebih aman. Nah, kalau konteks seperti itu Gus untuk diterapkan ke masyarakat kita, masyarakat yang ada di Kota Batu Gus, apakah itu nantinya akan bakalan mampu untuk paling tidak meredam paham-paham radikal yang mungkin masuk juga ke lingkungan masyarakat kita? Sampai hari ini Mas Indra masih efektif itu, masih efektif. Jadi yang di pemerintahan selektif untuk memberikan perizinan, yang di masyarakat kita berikan kepemahaman. Jadi perizinan di pemerintah betul-betul dijaga. Kami yang bergerak di masyarakat ini selalu memberikan edukasi tentang bagaimana bahaya tentang radikalisme tadi itu. Sampai hari ini masih baik-baik saja. Saya katakan embrio karena ada titik-titik, tapi belum sampai ke gerakan. Tapi sudah kita bersama dengan ormas yang lain, baik pesantren, NU ataupun di teman-teman Muhammadiyah ini sudah sepakat lah. MUI juga mereka sudah tahu kok, sudah kita selalu komunikasi. Kalau ada misalnya mau ada bangunan pesantren ini apa, saya tanya masyarakat dulu, siapa gurunya. Ini kan penting, dari mana gitu. Seperti di daerah sebelah itu, oh gurunya ini dari Pak ini, dari berarti aman beliau. Nah, tolong dikawal. Kalau dari ini tolong diwaspadai dulu itu. Dari mana ya? Kemudian kalau penting kita sampaikan ke pemangku kebijakan di perizinan, ya kita sampaikan. Kalau belum butuh ya cukup kita di masyarakat saja. Artinya lebih ke preventifnya terlebih dahulu. Preventif ya, ke preventif. Soalnya kan bagaimana juga yang kita tahu bahwa masyarakat Batu itu kan dari dulu adem ayem gitu Gus ya. Ketika saya kenal Kota Batu itu sejak tahun 80-an lah, ketika awal di situ saya merasakan bahwa tidak terlalu banyak perubahan dari dulu dan sekarang tetap masyarakat Kota Batu. Tapi kan itu bukan berarti bahwa masyarakat itu tidak akan terkontaminasi oleh konteks-konteks seperti itu Gus ya. Itu juga yang menjadi pemikiran kami Mas Indra. Kenapa Batu? Ashari Batu kemarin itu, Dr. Ashari itu. Saya sampai 7 hari tidak pulang itu. Waktu itu nggih, waktu kasus hari itu. Karena harus liputan yang ada di sana. Oh gitu nggih. Oh nggih, masih di media kan waktu itu. Terus baru-baru ini juga ada lah, nggak usah saya sebut. Itu 3 kali juga. Ada yang ingin bangun ini, ingin bikin itu. Kenapa Batu gitu? Kenapa nggak daerah yang lain gitu loh? Ya mungkin memang masyarakat Batu itu sejak dulu sudah adem ayem tadi itu. Dikira kita ini damai-damai saja. Memang damai. Tapi kan nggak boleh lengah di situ, nggak boleh lengah. Maka 2 hal tadi itu kita berkomunikasi dengan perizinan sama selalu mengedukasi masyarakat. Insya Allah sampai hari ini kita baik-baik saja. Dan mudah-mudahan ini selalu akan kita jaga sampai kapanpun. Batu nggak boleh lah seperti daerah-daerah yang dalam tanda kutip gitu. Kalau dari sisi generasi mudanya Gus, bagaimana Gus? Pandangan panjenengan? Bagus. Terdidik lah. Meskipun Batu bukan kota kampus, kota pelajar, tapi rata-rata tingkat ekonomi ini tinggi. Sehingga anak-anak kita ini gairah, semangat untuk ke sekolah jenjang yang tinggi itu merata, Pak Indra. Baik sekolah keagamaan atau sekolah pendidikan ilmu yang lain, itu rata-rata di Batu ini berpendidikan tinggi ini rata-rata, saya bilang rata-rata. Sehingga kalau orang ini terdidik kan pasti dia akan bisa memilih dan memilah. Yang paling penting itu. Jadi
saya sepakat kalau kemudian mulai dari Pak Imam Kabul kemudian seperti ini kan oleh Pak Edi Rumpoko, semua masyarakat merindukan sama Pak Edi Rumpoko, karena yang memformat Batu menjadi kita mudah cari uang, tingkat perekonomian tinggi, ibaratnya asal kita mau bergerak aja, meja ini Mas, taruh di depan rumah tek, laku. Kita kasih dagangan apa gitu, laku. Itu karena Batu kan dikunjungi banyak orang. Nah, orang ini kalau ekonominya mapan, sholat enak loh Mas. Iya, betul. Tapi kalau besok makan apa belum, ini sekarang pusing mau sholat ini. Mau ibadah juga terganggu pasti pemikirannya. Alhamdulillah Batu ini dari ekonomi yang sudah terangkat seperti ini, sehingga bisa berpendidikan tinggi, ibadah juga insya Allah semakin hari semakin baik. Itu yang akan menjadikan kota ini kondusif dari ekonomi. Iya. Ini mungkin yang terakhir Gus soal terkait kondusivitas juga. Sekarang katakan pandemi COVID sudah tidak ada. Presiden sudah mencabut PPKM. Dan artinya kita sekarang sudah mulai di masa endemi. Yang itu kaitannya dengan Batu pasti akan kembali lagi dikunjungi banyak orang sebagai salah satu tempat wisata. Kan jangan sampai terjadi shock culture ketika kemarin ketika di masa COVID kita terpuruk sama sekali, tidak ada orang berkunjung, kemudian sekarang mulai banyak mereka berkunjung, akhirnya kita menjadi tergopoh-gopoh kembali. Nah, kira-kira yang harus dilakukan masyarakat Kota Batu khusus dalam konteks seperti ini bagaimana? Tetap menjaga kultur kita sebagai orang yang sopan santun dan bergotong royong. Itu insya Allah masyarakat Batu masih bisa menjaga itu. Jadi senangnya turis, orang yang mau berkunjung ke Batu ini, masyarakat kita kan sudah tertata dengan moralnya baik, menjaga tamu teman. Itu satu. Kedua, apapun kondisi kita hari ini, kita bismillah untuk memulai. Gak usah menyalahkan siapa, modal kita cari. Pemerintah sudah menyediakan banyak hal. Bismillah sudah. Insya Allah inna ma'al usri yusra. Diulang lagi itu oleh Allah di ayat Al-Quran itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya disertakan setelah kesusahan itu kebahagiaan. Setelah kesulitan pasti akan menemukan kebahagiaan. Pandemi insya Allah sudah diangkat kembali oleh Allah. Insya Allah mau bekerja, mau bergerak, Allah akan kasih kebahagiaan kepada kita semua, kesuksesan kepada kita semua. Baik Gus, matur sekali sudah menerima kami di pondok yang sangat ini. Saya semoga berharap di kesempatan yang lain kita bisa akan ngobrol kembali. Gus Siroj dan semoga juga santrinya semakin nyaman lah. Amin. Jadi warga Kota Batu. Amin. Matur nuwun Gus. Sahabat ATF, kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain topik dan tentunya dengan tema-tema yang lain lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, ngapunten ya.